Gubernur Banten Andra Soni, kepala sekolah yang tampar murid merokok proses dinonaktifkan. Teruntuk Gubernur Banten yang terhormat, apakah Anda sudah cari informasi lebih dalam dan apakah informasinya sudah valid? Apa yang dilakukan siswa ini sebetulnya sehingga kepala sekolah sampai harus melakukan hal semacam itu? Saya juga pernah jadi guru dan sebagai guru kita punya kewajiban untuk mendisiplinkan siswa. Lantas kalau siswa kita salah, apakah kita biarkan begitu saja? Itu justru akan membunuh karakter dia ke depan karena dibiarkan dalam proses belajar yang salah. Dia melakukan kesalahan loh, merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah. Lantas Anda membela siswa ini? Bagaimana guru hari ini? Serba salah jadi guru hari ini ya. Teman-teman, menurut kalian seperti apa? Miris. Sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT sekalian diproses. Begitu. Jadi nggak benar. Sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi. Di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki, rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana kan. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke polisi. Oh iya, belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Lalu pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua harus maklum. Sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri-kiri kanan, ya kita harus berhenti. Jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda, kalau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Apa tugas Gubernur Banten dan juga Wakil Gubernur Banten, gimana sih kalian berdua? Kok malah bela murid yang ketahuan merokok? Kok malah membela anak yang salah? Anak yang salah itu jangan dibela, jangan dimaklumin. Karena dia anak-anak loh. Ini udah SMA loh ya. Udah SMA terus melakukan kesalahan dimaklumin. Kalau dia melakukan pembegalan di luar sana, dia begal orang, apakah harus dimaklumin juga? Tidak bisa Anda punya pemikiran yang seperti itu. Ketika anak-anak ini melakukan kesalahan, jangan dimaklumin, tapi dididik, dibina. Bila perlu dilakukan sedikit kekerasan, biar dia bisa bertobat dan bisa untuk menjadi orang baik, menjadi anak yang baik ya. Saya kalau jadi guru guys ya, kalau kedapatan anak sekolah merokok begitu, jangankan sekali, mungkin bisa lebih dari sekali saya tempeleng anak itu. Nah ini juga untuk orang tuanya. Lebay banget sih kalian sampai lapor sana sini, sampai membuat drama-drama seperti ini. Harusnya kalian biarkan. Bersyukur ada guru yang bisa membina anak kalian seperti itu. Kalau orang tua terlalu memanjakan seperti ini, besok-besok anak kalian itu nggak jadi apa-apa. Besok-besok anak kalian ini ya malah jadi gembel. Jadi kita sebagai orang tua jangan terlalu memanjakan anak juga ya. Tempeleng sekali kalau giginya belum patah ya, tulangnya belum patah, kulitnya masih aman, nggak usahlah kita permasalahkan. Kecuali terjadi kerusakan fisik yang cukup serius. Tapi kalau masih aman-aman, ya sudahlah. Ya namanya toh anak kita juga salah. Dan juga kepada Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, jangan kalian membela di posisi yang salah, yang keliru seperti itu. Cara kalian seperti ini memanjakan anak-anak untuk semakin banyak anak nakal di Banten, ya, semakin banyak anak bandel di Banten.
Karena kalian sebagai pemerintah aja melakukan pembelaan. Nggak boleh seperti itu. Berdirilah di posisi yang benar, bersikaplah bijak sebagai pemimpin yang mengayomi semuanya. Bukan malah membela salah satu, ini malah menonaktifkan kepala sekolahnya, mencopot kepala sekolahnya, mau digantikan dengan yang lain. Ini gubernur, wakil gubernur apa-apaan yang seperti ini. Izin Pak Andra Soni, saya mengenal baik Bapak dan saya paham betul Pak Andra Soni adalah sosok yang sangat bijaksana. Saya sangat yakin apa yang Bapak putuskan itu sudah melalui tahap pertimbangan. Akan tetapi Pak, sebagai salah satu warga Banten juga, KTP saya di Banten juga Pak, kalau boleh Pak, saya mengutarakan sedikit pendapat saya Pak. Baiknya Pak, kalau berkenan diinvestigasi dulu, karena ada pemicu awalnya murid ini atau siswa ini diduga juga melakukan pelanggaran merokok di area atau lingkungan sekolah. Kalaupun memang ibu guru ini melakukan langkah-langkah represif sehingga anak ini mengalami kekerasan, saya kira ada namanya tahap tabayun, dipertemukan dulu kedua belah pihak, dimediasikan, diluruskan kesalahpahamannya. Insya Allah sangat baik Pak hasilnya. Saya yakin dari orang tua siswa, kalau dari pihak gurunya pun menyampaikan langsung ke orang tuanya maksud dan tujuan melakukan tindakan itu, insya Allah bisa memahami. Saya kira tidak sampai menimbulkan luka yang berat. Saya tidak membenarkan ya, kalau memang benar ada dugaan penamparan, saya tidak mendukung itu. Akan tetapi, kasihan Pak, mungkin ditindak dulu Pak, dibimbing dulu, diarahkan dulu. Izin Pak Gubernur, saya kenal sama Bapak, Bapak pun juga mengenal saya akan selalu ada di barisan mendukung Bapak. Minta tolong ya Pak ya, jangan dinonaktifkan bu gurunya, tabayun dulu. Insya Allah hasilnya baik. Gak usah dibesar-besarkan teman-teman, gak usah dipanjang kali lebarkan. Semoga Pak Gubernur bisa memfasilitasi mediasi dengan baik dan kedua belah pihak bisa saling memaafkan tanpa harus ke arah yang lebih lanjut lagi, karena saling memaafkan itu indah. Izin Pak Gubernur, terima kasih sudah berkenan nonton video saya ini. Salam hormat dari saya untuk semuanya. Semoga adik juga yang mengalami aksi ini kembali seperti semula lagi, jangan sampai trauma juga, dan mungkin bisa belajar dari kesalahan ini, mungkin bisa belajar dari pengalaman ini untuk ke depan. Cari duit dulu, kerja dulu. Kalau mau ngerokok ya itu hak orang masing-masing, kita nggak bisa larang. Jadi saya kira kalau masih sekolah kan berarti masih duit orang tua yang dipakai buat merokok. Sayang orang tua kasih duit kan buat jajan, bukan buat beli rokok. Jadi ya, sekolah yang pinter, jadi orang bener, jadi pengusaha. Mantap. Dimyati malah salahkan Kepsek SMAN 1 Cimarga Lebak usai tampar siswa merokok, minta dicopot dan disangsi berat. Ini wakil gubernur Banten. Terus nih DPR minta dipecat juga gurunya. Nih lo gua ajarin lo pada lo, pejabat otak isi tai ayam lo pada lo. Nih lo lihat kepala sekolahnya usai diduga dipergoki tengah merokok di lingkungan sekolah. Nih lo lihat, pertama penting untuk ditegaskan bahwa merokok di lingkungan sekolah jelas merupakan pelanggaran. Hal ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Ini undang-undang kesehatannya. Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan UU nomor 17 tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok dapat dikenai pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pelanggaran ini berlaku bagi siapapun yang merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok seperti sekolah. Sampai sini lu paham nggak? Jelas-jelas yang salah itu muridnya. Udah ngerokoknya pakai seragam, terus di area sekolah. Salah itu, begitu. Lu belain murid yang salah. Emang kekerasan itu nggak bisa ya kan dianulir, cuman dia ngelakuin itu juga karena udah melanggar. Bagaimana ceritanya lu begitu? Ini buat para DPR juga gimana ceritanya lo begitu lo, pejabat isi otak tai ayam pada lo. Kanan emang bocahnya yang salah badung. Terus nih kalau misalnya banyak bocah pada ngerokok di sekolahan, terus gurunya cuma ngomelin doang, bocahnya tetep bandel, harus dibagenin begitu? Apa gimana? Gregetan gua ngeliatnya, udah tahu ada pasalnya, itu area tanpa rokok. Bocah badung dibelain, dia pada merokok, dimarahin sama gurunya, bahkan katanya main fisik. Tapi malah gurunya yang dinonaktifkan sama gubernurnya. Ini anomali sekali. Zaman dulu nih, zaman saya masih sekolah, itu kalau kita bikin masalah di sekolah,
ditampar kayak atau apa gitu ya. Zaman dulu ya, ini mah zaman dulu, bukan zaman sekarang yang generasinya emang kayak begini emang. Itu nyampe rumah kalau laporan sama orang tua ya saya ditampar lagi sama orang tua gitu. Ini mah aneh, udah jelas anak sekolah kan ada larangan merokok nih, dilarang merokok. Artinya sang kepala sekolah sih menurut saya udah benar melakukan hal itu. Di luar apa yang terjadi ya, pokoknya menegur lah, intinya menegur, mau pakai tampar atau segala macam, intinya menegur. Ini malah kepala sekolahnya yang dinonaktifkan oleh gubernurnya dan mendapatkan sanksi dan segala macam lah, dan terjadilah pro kontra di kalangan netizen. Yang paling parah hari ini adalah biasanya keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh apakah itu pimpinan lembaga ataupun misalnya pimpinan daerah segala macam, itu berpatokannya pada ramainya suara netizen. Udah kacau emang. Yang seharusnya dilakukan adalah justru memberikan pendampingan kepada kepala sekolahnya yang udah jelas sedang menerapkan kedisiplinan terhadap anak-anaknya. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika anak dititipkan ke sekolah, maka yang saat itu bertanggung jawab terhadap anak kita, keselamatan, pendidikan dan segala macamnya adalah guru-gurunya di sekolah. Maka percayakan kepada guru-gurunya. Lagian kalau cuma ditampar emang bisa mati? Kan anaknya juga nggak mati. Justru diingatkan di sekolah gitu. Aduh ampun lah, ini mah emang udah anaknya salah merokok di sekolah, orang tuanya nggak terima karena anaknya ditampar, dilaporkanlah segala macam yang berujung pada gurunya bahkan atau kepala sekolahnya dinonaktifkan oleh gubernurnya. Kacau ya. Hei, orang tua ya, orang tua yang anaknya lagi kena kasus ini, yang lagi viral ini, anaknya yang merokok. Kalian sebagai orang tua sebaiknya tarik anak kalian ya, didik sendiri di rumah. Nggak usah ngantar anak kalian ke sekolah lagi. Anak kalian itu tidak pantas untuk berada di lingkungan sekolah. Karena kalian nggak terima kan, ketika guru mau mendisiplinkan anak kalian, menertibkan anak kalian, kalian nggak terima. Lebih baik kalian didik sendiri di rumah ya, nggak usah antar ke sekolah. Biarin aja ya, anak kalian mau jadi dungu, mau jadi bodoh kayak mau apa kayak terserah ya. Yang penting anak kalian nggak kena kekerasan ya, itu kan yang kalian mau. Ini terlalu berlebihan, terlalu lebay guys ya. Ketika anak sekolah ini ketahuan merokok lalu kemudian ditempeleng oleh guru dan fisiknya masih aman-aman saja, lalu kemudian terjadilah reaksi berlebihan seperti ini sampai gubernur dan wakil gubernur Banten mau menonaktifkan atau copot kepala sekolahnya. Ini juga ya, pemerintah gubernurnya ini agak lain memang. Kalian itu harusnya membela kepala sekolah menurut saya. Kok ini malah membela anak yang salah ya. Kalian bahkan memaklumi, toleransi lagi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan. Ini kalau ada anak-anak sekolah yang melakukan aksi pembegalan, kalian pasti juga toleransi, kalian pasti memakluminya juga, ya kan? Aduh. Luar biasa Pak Gubernur ya. Keren Pak keputusannya menonaktifkan kepala sekolahnya. Keren gak tuh ya? Kira enak mendidik anak sekarang ya? Dikira gampang mendidik dengan kesabaran. Gak bisa Pak, kita tuh banyak sakit hatinya, banyak makan hatinya, kita ngomong ya, kita ngomong, anak tuh ngomong juga tuh, kita tegur, nggak bisa ya, ditegur baik-baik, dikatain dengan tinggi, nggak bisa dengan segala macam cara, dan itu cuma hanya ketidaksengajaan, hanya refleks saja pukulan itu, dan juga nggak sengaja, nggak babak belur pun juga anaknya masih mulus tuh, mukanya masih ganteng, rambutnya masih panjang. Kalau sama saya tuh siswa kayak gitu tuh selesai sama saya, udah saya babat habis tuh rambutnya tuh, tambang preman kayak gitu dibelain sama gubernur. Keren. Kalau lu ngerokok di sekolah terus lu kok ada ya wakil gubernur yang kayak begini, Pak, saya aja malu loh Pak mendengarkan statement Bapak yang justru ngomongin kenyamanan sekolah. Tolong ya Pak, ini itu bukan masalah kenyamanan sekolah, ini adalah pelanggaran aturan sekolah. Murid-murid itu di sekolahan disuruh belajar Pak, bukannya merokok di sekolahan. Yang salah itu yang ngerokok Pak di sekolahan. Kalau itu anak saya ya Pak ya, saya minta tambahin itu, jangan cuma sekali deh, 2, 3, 4 kali boleh. Dan kalau ngadu ke saya, nggak akan saya belain, nggak akan Pak, malah saya genepin, mau 10 kali. Ini kok kesannya Bapak malah justru membela murid yang merokok di sekolahan ya Pak. Pertanyaannya mau jadi apa Pak negara kita kalau generasi penerus bangsanya kayak begitu, malah dibelain sama Bapak. Aduh.
Ini lain kali ya buat para guru, kepala sekolah, kalau muridnya merokok di sekolahan, jangan sampai ditegur, jangan sampai diomelin, jangan apalagi ditampar, jangan. Langsung keluarin aja itu ya, keluarin dari sekolahan. Kepala sekolah yang nampar muridnya gara-gara ketahuan sebat aneh sih. Masa ditampar? Harusnya ditampar 2 kali lah. Itu muridnya ketahuan cowok kan. Lu ngapain ngadu? Udah lu yang salah, lu yang ngadu. Gue sih malu ya. Lu mau diputer kayak gimana juga, emang lu yang salah, jadinya lu ditabok. Kecuali lu nggak salah ditabok, nah baru lu nyanyi dah tuh. Udah lu yang salah, lu yang lapor, keluarga lu yang galak, guru itu orang tua lu di sekolah. Terus juga murid-murid yang lain yang pada sok-sok ikutan. Lu pada kok bisa naik sampai SMA dah? Lu pada harusnya dipaut tau nggak? Itu keluarganya juga kalau nggak mau anak cowok kesayangannya digituin sama dunia ini, ya lu bikin aja sekolah sendiri, ajarin sendiri, didik sendiri, biar anak lu suruh ngobrol sama Ubin. Luar biasa orang tuanya juga, luar biasa juga siswanya ya. Satu sekolah tuh nggak mau sekolah cuma gara-gara buat belain temennya salah, temennya ngerokok di sekolah, ditampar, digampar sama gurunya. Satu sekolah tuh pada nggak sekolah, hebat kan? Nggak tahu lagi kita sekarang gimana cara ngedidik anak ya di zaman sekarang ini, luar biasa. Salah, ngelunjak, ditegur salah, dikasih kata-kata salah, ditampar salah, serba salah ya. Masalah kita jadi guru sekarang, nggak tahu, mungkin mesinnya suruh ngajar mereka, suruh laptop ngajar mereka, suruh TV ngajarin mereka. Udah, kita nggak usah ada buat Indonesia ini, nggak usah lagi ya. Anak salah merokok di lingkungan sekolah, di jam sekolah, bayangkan itu kawasan guru, itu adalah prerogatif guru buat ngedidik anak. Nah, dikenakan tuh pasal, laporlah ke Polres, laporlah ke polisi. Luar biasa orang tua sekarang ya. Nggak tahu lagi nih kita gimana caranya didik anak-anak kita. Nanti kita kalau anak tuh melakukan kesalahan, mau kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia dah, itu terserah. Anak-anak lu bukan anak gua. Kalau anak salah, ya salah gitu. Makanya dibela lagi. Kan nggak babak belur anaknya kan? Nggak sampai lecet-lecet anaknya. Luar biasa ngedidik anak zaman sekarang. Yang mantap lagi itu satu sekolahan ngebela temennya yang ngerokok. Bayangkan tuh satu sekolah tuh gimana capeknya guru ngedidik anaknya, kebayang nggak tuh? Ya, gimana tuh cara gurunya bersikap, ya Allah, nggak tahu saya. Satu sekolah dibela, bayangkan tuh satu yang ngerokok. Luar biasa sekarang anak-anak kita nih ya. Kayak nggak tahu saya gimana caranya cara ngedidik yang udah habis akal. Orang ini orang tua dia udah main-main polisi aja, dia nggak rela kayaknya anak itu dididik jadi lebih baik lagi, dikasih tahu yang salah. Gini loh bapak ibu, anak lu salah nih di sekolah nih, gitu kan. Kita tuh tahu lah anak kita tuh nggak usah dimanja lah, ntar kita yang dihabisin sama anak kita. Lihatlah nanti ya, Anda bela sekarang, bela aja sekarang, lihat nanti beberapa tahun yang akan datang Anda yang dipijak. Nah itu aja, nggak apa-apa, nikmati saja hasil didikan Anda, nikmati saja hasil dari pembelaan Anda. Insya Allah nanti Anda dapat karmanya. Lagian ibu kepala sekolah ngapain nampar murid yang ngerokok coba? Mau mendidik? Wong warga setempat aja pengen generasinya hancur kok. Lihat aja 600-an murid gak sekolah bisa dibiarin sama orang tuanya. Ditambah lagi wali murid ya anaknya ditampar malah nuntut. Coba apa manfaat yang ibu dapatkan dari mendidik? Apa keuntungannya setelah nampar itu? Ngapain ibu sibuk membentuk karakter tapi nggak ada keuntungan yang didapat? Malah jabatannya dicabut. Jadi udahlah para guru itu nggak usah lagi ngedidik, cukup fokus mengajar aja dan jadikan sekolah itu bukan lagi sebagai institusi pendidikan, tapi institusi pengajaran. Dan buat murid yang ngerokok, lu ngerokok doang, giliran ditampar karena salah, ciut, bencong. Lagi. Betul sekali ya. Untuk anak cowok, anak laki-laki ditampar sekali aja udah ngambek, udah lapor orang tua, sampai orang tua harus mengadu ke polisi. Kalian gak ganti aja celananya pakai rok ya, cocok kalian jadi bencong. Cowok sejati, cowok gentle tidak akan melakukan hal yang seperti itu ya. Terima aja kalau memang kita melakukan kesalahan, itu murni kesalahan kita. Ya sudah, kita terima dan kita memperbaiki itu. Kalau Anda bereaksi seperti itu ya, Anda nggak cocok jadi laki-laki, cocoknya jadi bencong aja. Hei, para guru-guru di sekolah, saya nih sebagai orang tua murid
pesan saya kepada Anda, ingat, saya sebagai orang tua murid, pokoknya saya gak ridho kalau anak saya merokok di sekolah. Saya gak ridho, gak rela kalau anak saya tidak punya tata krama sopan santun kepada orang tua, apalagi kepada gurunya di sekolah. Saya gak ridho kalau anak saya ngabadung ngabaung di sekolah, apalagi tawuran di sekolah. Pokoknya ingat, wahai para guru-guru, kalau saja anak saya edan eling ngabadung ngarokok di sekolah, mohon ditempeleng saja. Nanti sama saya akan saya tambahi di rumah, biar anak saya tidak edan eling nantinya di masa depan yang akan datang. Ingat, ingat wahai para guru-guru. Menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya, permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas pala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi yang nonaktif ini, gubernurnya gimana sih Pak? Ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya, akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya, gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh nggak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lo beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lo kasih sekalian beliin koreknya. Makin gue lihat-lihat ya, makin gue telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu, melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Kayak kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya, dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi. Ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lu ditegur nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuma dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lo yang salah, Bu. Anak lu ngerokok ya. Kalau lu belain anak lu, berarti lu benar-benar mendukung anak lu untuk ngerokok ya. Kayak nggak masuk akal banget lu tuh. Apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu. Dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Habis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gue kayak tadi, ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu, gubernur Bantennya juga kata gue TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Oke guys, update berita terbaru. Ini lucu banget ya, gubernur dan wakil gubernur Banten sudah kembali mengaktifkan guru yang kemarin melakukan menampar anak sekolah yang merokok di kawasan sekolah. Dan guru ini adalah kepala sekolah ya.
kepala sekolah itu sempat dinonaktifkan, bahkan terancam mau dipecat oleh Gubernur Banten ini. Karena mereka ini nggak punya prinsip ya, nggak punya pendirian. Ketika anak-anak sekolah ramai mogok sekolah, mereka bela anak-anak sekolahnya. Karena lebih ramainya di situ kan. Nah sekarang ketika netizen kemudian membela guru ya, karena melihat netizen ini lebih ramai, lebih besar kekuatannya, ya ikut netizen, gurunya kembali diaktifkan. Jadi terombang-ambing juga nih ya kebijakan yang dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Harusnya dari awal ya Pak Gubernur, Anda itu berdiri membela kepala sekolahnya, melindungi kepala sekolahnya. Jangan membiarkan anak ini terus dimanjain padahal jelas-jelas dia melakukan kesalahan. Jangan dimaklumi Pak ketika anak melakukan kesalahan. Harus ada sanksi yang tegas. Harus ada bagaimana tindakan pendisiplinan terhadap anak ini. Agar ke depan dia bisa jadi anak yang beretitut, anak yang berakhlak, anak yang baik, bukan malah menjadi anak yang bangsat yang justru nanti menghabisi orang tuanya sendiri, ya. Karena apa? Orang tua terlalu memanjakan. Ingat ya, untuk para orang tua, terlalu memanjakan anak itu nggak baik, nggak bagus buat masa depan anak ini. Cara kalian membunuh mental anak ini, ya, itu dengan kalian memanjakan dia itu sudah membunuh, ya, membunuh dia besok-besok untuk menjadi orang yang nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi gembel, jadi miskin, jadi melarat hidupnya, jadi membangkang sama orang tua. Jangan salahkan anaknya, tapi salahkan kalian yang tidak becus untuk mendidik anak. Karena kalian terlalu memanjakan. Berikan ketegasan terhadap anak itu, anak Anda, agar anak Anda ini bisa menjadi anak yang berkarakter yang baik. Ya. Untuk kepala sekolah dan guru yang kemarin yang menampar muridnya, ya, kita berikan support dan dukungan. Tetap semangat. Netizen ini membela kepala sekolah, ya, jangan takut. Kalau benar-benar kepala sekolahnya dinonaktifkan atau dipecat dari Gubernur Banten, maka kita netizen kompak untuk menyerang Gubernur Banten, ya, meskipun lewat konten, lewat suara-suara kita, tapi itu akan efektif. Kita akan serang Gubernur Banten kalau mereka melakukan tindakan yang keliru, membuat keputusan yang keliru. Gubernur Banten, jangan bela anak nakal, jangan bela anak bandel, ya. Kalau kalian bela, ini anak-anak akan jadi begal nanti. Bela gurunya yang melakukan tindakan yang benar. Anak baru tempel yang satu kali aja udah cengengesan seperti ini, apalagi kita dulu, ya. Dulu dididik dengan wah, ngeri guys ya. Nggak usah ceritalah, cukup generasi 80-an, 90-an ya, 2000-an awal yang merasakan bagaimana zaman-zaman kita dulu, guru mendidik kita, ya, tapi orang tua tidak membela ketika guru menampar atau melakukan pemukulan terhadap anaknya. Berbeda dengan zaman sekarang. Akhirnya anak-anak mentalnya menjadi lembek, menjadi bencong, ya. Karena apa? Karena didikan orang tuanya yang terlalu memanjakan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.